Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Ensir Sinatobe dengan NIM 20030301008, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya, Teori Sosiologi Klasik, buku yang keempat, Tenaga Kerja dalam Masyarakat. Kata pengantar, bab 1 pendahuluan. Metode menentukan fungsi ini. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Kadang-kadang ia mendesain sistem gerakan hidup, terpisah dari efeknya. Di lain waktu ia menggunakan hubungan yang sesuai ada antara gerakan-gerakan ini dan kebutuhan tentu dari organisme. Jika kita berbicara tentang fungsi pencemaran atau permanfaatan dan lain-lain, tetapi kita juga mengatakan bahwa pencemaran memenuhi fungsi mengontrol, menyerap ke dalam organisme atau zat padat yang dimaksudkan untuk memperbaiki kerugiannya. Kami juga mengatakan bahwa responsi memenuhi fungsi memasukkan ke dalam jaringan hewan gas-gas yang diperlukan untuk menopang kehidupan dan lain-lain. Kita juga memilih istilah ini itu karena istilah lain tidak dapat atau ambigu. Kita dapat menggunakan tujuan atau tujuan dan berbicara tentang tujuan. Bagaimana kerja itu akan menganggap bahwa pembagian kerja ada demi hasil yang akan kita tentukan, menggunakan hasil atau efek yang tidak dapat memuaskan kita karena tidak ada gagasan kompensasi yang muncul. Di sisi lain, istilahlah peran atau fungsi keuntungan besar untuk menyatakan gagasan itu, tetapi sama sekali tidak menghasilkan pernyataan untuk mengetahui bagaimana korupsi itu telah ditetapkan atau apakah itu muncul dari beberapa adaptasi yang dimaksudkan dan yang telah dibentuk sebelumnya atau dari beberapa penyusunan setelahnya. Acara yang penting bagi kami adalah mengetahui apakah korupsi ini ada dan apakah isinya, dan bukan apakah sudah diramalkan sebelumnya atau bahkan sudah dirasakan belakang. Memang layanan yang diberikan dengan cara ini hampir seluruhnya dipisahkan dari kehidupan moral, atau paling tidak hanya memiliki hubungan yang sangat tidak langsung dan jauh. Meskipun sekarang ini agak kebiasaan untuk menggapi kemacaman rosot oleh dari jenis yang berlawanan, itu sama sekali tidak menguntungkan bahwa perbedaan adalah masalah moral. Untuk menyelesaikan pernyataan, kita tidak dapat mengandalkan analisis konsep-konsep yang memperluas subjektif. Sebaliknya, kita harus memilih beberapa faktor yang mungkin berfungsi untuk mengukur tingkatan moralitas rata-rata dan kemudian mengamati variasinya saat perdagangan. Bab 2 pembahasan solidaritas. Mekanisme atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang relatif adalah salah satu pelanggarannya yang merupakan kejahatan, atau kami menggunakan istilah kejahatan untuk mendesain tindakan apapun yang telah diperbuat. Terlepas dari tindakan itu memprovokasi pelakuan reaksi yang dikenal sebagai hukuman. Oleh karena itu, menyelidiki sifat dari ikatan ini adalah untuk mengangkat apa penyebab hukuman, atau lebih tepatnya terjadi dari apa kejadian itu. Maksudnya, kapan kejadian itu terjadi dan siapa yang telah memprovokasi. Memprovokasi di sini sama dengan orang yang
memperkerut keadaan atau membuat satu keadaan yang awalnya tidak terlalu memanas tapi menjadi memanas karena adanya provokasi atau pertambahan kata-kata yang membuat orang menjadi panas atau jengkel. Memang ada kejahatan dari spekulasi yang berbeda, tetapi tidak kurang pasti bahwa semua spesies kejadian ini memiliki kesamaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tingkatan tindakan yang mereka provokasi dari masyarakat. Faktor bahwa hukuman kecuali perbedaan derajat selalu dan di mana-mana sama. Kesatuan akibat menggunakan kesatuan sebab. Tidak diragukan lagi hasil-hasil penting tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam undang-undang satu masyarakat, tetapi di antara semua kejadian yang diakui dan hukum jenis masyarakat yang acuh tak acuh. Tidak peduli betapa beratnya dihukum jenis masyarakat tindakan yang disebut kejahatan ini, pada pandangan pertama mereka tidak bisa gagal memiliki beberapa dasar yang sama. Secara universal, mereka menyerang kesadaran moral bangsa dengan cara yang sama dan secara universal menghasilkan komunisme yang sama. Semuanya adalah kejahatan, yaitu tindakan yang ditekan dengan hukum yang ditentukan. Cara untuk menemukan elemen umum yang permanen ini jelas tidak melalui semua tindakan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan di setiap waktu dan di semua tempat untuk mencatat karakteristik yang mereka hadirkan, sebab telah terlepas dari apa yang telah dinyatakan. Jika ada tindakan yang secara universal dianggap kriminal, ini merupakan minoritas kecil. Jika metode seperti itu hanya akan memberi kita gagasan yang tersedikit tujuan tentang fenomena non-fenomena. Karena itu hanya akan berlaku untuk pengecualian. Verifikasi dalam hukum representatif. Pada saat yang sama, kemungkinan bahwa karakter yang dipaksakan atau dilarang oleh hukum. Karena itu menunjukkan keanekaragaman yang begitu besar. Tetapi dalam hubungan mereka pasti dengan beberapa kondisi di luar dari diri mereka sendiri. Hubungan ini diyakinkan terlepas pada jenis antagonisme, yaitu ada antara tindakan ini dan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Telah diklaim bahwa aturan pidana telah menyatakan kondisi besar bagi sistem jenis masyarakat untuk kehidupan kolektif otoritas mereka. Dengan demikian muncul dari kebutuhan selain itu, karena kebutuhan ini berbeda-beda menurut masyarakat. Dengan cara ini dijelaskan filosofi hukum yang relatif. Kami telah memberikan pandangan kami tentang hal ini. Teori semacam itu menganggap terlalu banyak bagian untuk perhitungan dari frekuensi yang disengaja dalam sesi sosial. Sekalipun tidak dipidana, tersebut jenis merugikan masyarakat. Tentu saja ini sangat merugikan masyarakat. Tingkat kerusakan yang ditimbulkannya jauh dari profesional dengan interaksi referensi yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana dari kebanyakan orang yang beradab, pembunuhan secara universal dianggap sebagai kejahatan terbesar. Namun krisis ekonomi, kekacauan di pasar saham, bahkan bangkrut dalam tubuh secara lebih serius daripada kasus pembunuhan yang terisolasi. Yang yakinilah bahwa pembunuh
Pembunuh selalu jahat atau tidak ada yang membenarkan bahwa itu adalah kejahatan terbesar. Bab 3 penutup. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan untuk kita semua. Jika dalam presentasi saya terdapat kata-kata yang salah atau penyebutan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.